Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas tentang motor Skywave lagi. Karena udah lama ya gue nggak posting tentang motor Skywave gue ini. Si tua-tua keladi. Udah tua tapi masih gue pakai aja terus karena memang masih enak sih. Walaupun gue udah beli NMAX Turbo ya. Tapi untuk sehari-hari gue lebih seringnya pakai ini karena ini udah bisa dibilang kayak motor perang ya. Maksudnya udah nggak peduli lagi ya kalau misalnya hujan, kotor segala gitu. Nggak dipikirin, tapi ya kalau soal perawatan dan permesinan kayak gini pastinya gue masih perhatiin ya. Nah ini jadi kemarin roda belakang itu kalau lagi dimasukin garasi misalnya motor ya, dibawa pakai jalan gitu agak bunyi kenceng ya, lumayan krek gitu. Jadi gue kemarin periksain lagi ke bengkel dan ternyata bearing atau laher yang di ban belakang itu ada beberapa yang udah harus diganti. Dan untuk oli gardannya juga, karena sekalian bongkar bak CVT, memang ini harus diganti juga karena olinya juga kebetulan udah hitam pas dicek. Dan terakhir gue ganti oli gardan ini ternyata pada bulan Juli 2022. Jadi udah sekitar 2 tahun setengah ya. Nah total ada 3 laher atau 3 bearing yang gue ganti ini. Ini semuanya ngambil yang parts original Suzuki ya. Ini semua beli di bengkel resmi Suzuki. Ini di Bandung di Jalan Soekarno-Hatta, bengkel langganan ya. Nah ini bak transmisinya dibuka ya, dan di dalam situ memang ada 2 bearing atau laher yang bermasalah. Waktu digerakin itu memang agak bunyi, dan ini ada satu yang diganti yang besar di sebelah kiri ini. Nah untuk proses penggantian ini kemarin cukup lama ya, kalau nggak salah sekitar 1,5 sampai 2 jam sih, lumayan lama pokoknya. Nah kalau gue cek dari history video gue ini ya, karena gue tiap ada benerin atau servis besar itu gue kan bikin video ya, jadi buat catatan gue sendiri juga. Jadi gue sempat ganti beberapa bearing yang gue ganti juga di video ini itu di bulan Juli 2022. Berarti kalau misalnya ke 2025 awal kemarin, berarti udah pakai sekitar 2,5 tahun ya, baru bearing yang gue ganti di pertengahan 2022 itu akhirnya rusak lagi atau bermasalah lagi. Sebetulnya nggak sampai rusak banget, cuma ya udah bunyi aja gitu. Karena yang pas 2022 itu gue ganti memang beberapa itu bearingnya udah hancur sih, udah dalamnya itu udah berantakan gitu. Kalau ini pas kemarin ganti kan belum. Yaitu pokoknya gejalanya kalau waktu kayak motor baru masuk garasi itu kan biasa mesin udah mati ya. Terus kita majuin pakai kaki gitu, nah itu bunyi di bagian belakangnya, atau ban belakang waktu di standar tengah itu agak bunyi kenceng, krek gitu, berarti itu bearingnya udah mulai kena. Nah makanya jadi pas kemarin ada kesempatan juga, ya udah ganti aja bearingnya. Ini proses pencabutan bearing yang dalam itu memang agak susah ya ternyata. Gue pikir gampang tapi ini ternyata lumayan agak susah nih. Yang bagian dalam khususnya harus pakai alat khusus, dan yang satunya lagi itu karena ternyata agak susah dan alatnya kebetulan juga yang ukurannya pas itu nggak ada, jadi harus dirusak bearing yang lama ya, tapi nggak apa-apa kan karena kita akan ganti yang baru ya. Nah ini udah berhasil nyopotin bearing yang satunya yang sebelah kiri. Ini tuh padahal kemarin gue baru servis ya, servis rutin ganti oli gitu sekitar tanggal 8 Januari, dan ini kemarin balik lagi tanggal 23 Januari nggak salah. Jadi sekitar selang 2 minggu gue pikir ada yang salah dengan pas waktu servis kemarin, tapi ternyata enggak, memang ini bearingnya atau laharnya bermasalah. Nah ini bearing yang bawaannya yang rusak ya, yang maksudnya udah nggak bagus lagi, jadi ini akan gue ganti. Itu kondisinya sebelum diganti dengan yang baru ya. Nanti untuk total biayanya bakal gue spill di akhir video ya, sekalian sama notanya. Jadi ini lumayan mahal ya untuk servisnya kemarin, karena waktu pas tanggal 8 itu udah servis rutin dan ganti oli itu habis sekitar 130-an, dan untuk kali ini sekitar 200.000 lebih, nanti rinciannya ada di belakang. Tapi ya buat gue ini motor memang masih enak gitu, jadi untuk dilepas atau dijual tuh kayaknya sayang deh, karena untuk hari-harian gitu kan gue lebih suka pakai motor yang memang udah lama pakai aja deh, daripada motor baru dipakai untuk harian tuh kayak sayang juga sih. Maksudnya kita kadang parkiran susah nemu yang aman gitu, di parkiran mall aja kadang suka mepet-mepet sama sebelah, antar ke baret-baret segala gitu. Makanya gue lebih minimalisir lah pakai motor baru
kalau ke tempat-tempat yang gue belum familiar dengan lokasi parkirnya gitu. Apalagi yang nggak kelihatan, kita misalnya kayak ke mall gitu, jujur gue juga kalau misalnya mall yang agak penuh gue agak males sih untuk bawa si NMAX Turbo itu. Jadi mendingan pakai ini aja deh udah. Ini mah udah nggak mikir lagi kalau misalnya mau parkir di pepet-pepet, mau baret-baret ya udah karena emang udah lama juga gitu. Tapi ya itu, kalau mungkin peribahasanya dibuang sayang gitu. Kalau misalnya ini mungkin gue jual, kayaknya kalau orang yang nggak ngerti barang ya paling laku 2-3 juta lah ya. Tapi kan gue kalau misalnya beli lagi motor kisaran segitu kayaknya susah juga sih dapet yang bagus gitu kan. Apalagi ini udah gue rawat dari gue awal beli, dan gue selalu pakai spare part original, selalu servis. Jadi kayaknya sayang deh udah gue rawat dengan baik terus dijual, dan gue beli lagi belum tentu itu lebih baik daripada ini gitu. Jadi itu mungkin alasannya, makanya gue masih mempertahankan si Skywave ini. Selain itu memang pas waktu dipakai juga memang masih enak gitu. Gue bingung gitu, mau dijual pun nggak ada alasannya gitu. Kalau misalnya kayak gue pas sebelum ganti mobil ya, itu kan gue pas kemarin ganti Baleno itu karena si mobil gue yang sebelumnya Picanto itu memang udah mulai banyak parts yang harus diganti, dan harganya itu lumayan mahal ya kalau mobil ya. Kalau misalnya motor mungkin masih kayak ratusan ribu lah, kalau mobil tuh udah jutaan gitu kan. Makanya kalau misalnya ini motor tuh kayak ya udahlah dirawat aja gitu, paling beberapa tahun sekali keluar biaya buat beli spare part yang kayak gini-gini nih yang lumayan ratusan ribu gitu. Tapi ya udah, toh motornya enak dan nggak pernah mogok juga di jalan gitu. Jadi gue bakal lanjut pakai terus nih si Skywave ini, nggak pernah kepikiran untuk dijual. Kepake banget waktu lagi musim hujan kayak gini nih, karena kan kalau misalnya motor baru gitu kayak sayang gitu kalau misalnya dipakai waktu hujan-hujanan terus-terusan gitu kan. Kita kadang waktu abis pakai kalau misalnya kena hujan itu nggak bisa langsung dicuci kan gitu, semua masih panas mesinnya segala. Ya udah jadinya mau nggak mau kita harus biarin dulu, besoknya baru kita cuci. Itu udah makin kotoran itu makin susah hilang gitu kalau misalnya udah ditinggalin semalam gitu kan, apalagi yang di area-area ban dan permesinan itu. Jadi ya udah, mungkin si NMAX Turbo itu bakal gue pakai nanti aja, seringnya waktu pas udah musim kemarau aja gitu. Jadi ya ada manfaatnya juga sih punya satu motor yang untuk kotor-kotoran dan satu motor lagi untuk disimpan gitu atau dipakainya itu jarang-jarang. Walaupun mungkin buat orang lain NMAX itu dipakai buat motor harian, tapi ya buat gua mah itu motor simpanan ya. Jadi buat motor hariannya ya pakai ini aja. Mungkin teman-teman juga ada yang sama kayak gua ya. Jadi punya satu motor yang memang untuk jarang dipakai, dan ada satu motor yang memang untuk dipakai harian. Karena gua pribadi ya, kalau misalnya disuruh milih gitu mau cuci motor atau cuci mobil, gua lebih prefer untuk cuci mobil loh kalau misalnya sendiri. Kenapa? Karena mobil itu bagian luarnya itu lebih besar gitu bidangnya, untuk dicuci jauh lebih gampang daripada motor yang banyak sela-sela sempitnya. Nah ini untuk oli transmisinya ya, warna biru ini yang X-Star ini. Ini ada pembersihan juga untuk di bagian kampas gandanya supaya nggak bermasalah ya waktu dipakai, karena kadang suka selip gitu. Jadi kalau pagi-pagi itu suka kayak nggak naik si giginya itu. Nah ini untuk yang di bond pertama ini ada 2 bearing, yang satu itu oli transmisi, yang satunya lagi itu grease ya atau gemuk ya. Dan ini totalnya 79.000 atau 80.000 sih, hampir 80.000 itu. Nah kemudian ini satu bearing lagi, dan itu seal, gue lupa sih kemarin montirnya bilang katanya ada satu seal yang diganti ya, supaya lebih awet gitulah. Dan kemudian ini untuk jasa overhaul CVT dan bongkar pasang roda belakangnya ini di 96.000, jadi totalnya itu 244.000. Tapi gua rasa ini memang bongkarnya agak susah ya, pas gua lihat prosesnya juga lama dan susah, jadi worth it ya untuk biayanya. Semoga yang kali ini bearing atau lahangnya ini jauh lebih awet ya daripada yang sebelumnya. Udah nggak kehitung sih jujurnya untuk biaya perawatan dan peremajaan motor ini ya, karena memang dari segi pemakaian juga ini gue udah dari 2008 ya, berarti 16 tahun gue pakai, dan memang udah mulai banyak yang diganti sih harusnya gitu, beberapa parts juga. Bahkan kemarin itu gue pas waktu ganti filter udara
itu ternyata filter udaranya itu yang gue pakai itu 2015 produksinya, berarti 9 tahun ya. Baru akhirnya gue ganti kemarin gitu ya, walaupun mungkin nggak 2015 kali ya, mungkin produksinya 2015, misalnya gue pakai 2016, berarti 8 tahun. Menurut gue itu awet banget sih, gue nggak tahu kenapa bisa awet gitu. Dan memang selama gue servis rutin pun ya gue sih kalau misalnya nggak disuruh ganti sama montirnya, gue nggak ganti gitu. Tapi kalau misalnya udah disaranin untuk ganti ya gue ganti. Jadi ya itu sih, ngerawat motor ini tuh kayak ada seninya gitu. Tapi kalau misalnya kita udah punya dan apalagi udah beli dari baru gitu kan, udah bertahun-tahun kita pakai dan enak, kayaknya sayang sih untuk dijual, asli. Oke, sampai sini dulu aja videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.